Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman di sana yang melihat video ini dapat menyaksikan dengan sebaik-baiknya karena ini video yang sangat bermanfaat bagi kalian khususnya peserta SKB. Oke, semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir maupun batin, dan semoga apa yang menjadi hajat kita semuanya, teman-teman semuanya, atau menjadi harapan dapat segera Allah kabulkan. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video sebelumnya saya sudah membahas persiapan-persiapan sebagaimana peserta SKB yang hari ini atau video kali ini cuma ganti jas doang lah ya. Saya akan membagikan bocoran review terbaru terkait soal SKB yang muncul kemarin untuk formasi guru ya guys. Jadi ini real, saya sendiri selaku pelaku utamanya, selaku narasumber utamanya yang mengikuti tes tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan saya akan coba membocorkan beberapa soal-soal yang muncul untuk formasi pendidik atau guru. Sesuai dengan SK dari Kemenpan RB kan di sini ya sudah ada kisi-kisinya. Untuk guru ahli pertama itu sesuai dengan Permen Pan RB nomor 16 tahun 2009, yaitu tentang pedagogik dan tentang kompetensi keprofesional sesuai dengan bidang masing-masing, sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu di sekolah masing-masing, sesuai dengan ijazah yang linier, IPA, Inggris, Indonesia, matematika, kedokteran, perawat, guru PAI, guru prinsip dan sebagainya ya guys. Jadi sesuai dengan linier ijazah kita. Jadi ada dua. Pertama pedagogiknya secara umum, kalau guru ya pedagogik umum, keguruan, kependidikan. Nanti yang keduanya tentang keprofesional sesuai dengan bidang masing-masing. Langsung saja untuk soal pedagogik itu seperti yang kemarin saya nikmati kerjakan itu ada sekitar 30 soal kalau nggak salah. Dari total 100 soal. Oh ini ntar dulu ya. Jadi ada dua versi soal nih yang akan kalian dapatkan. Yang pertama ada yang 100 soal. Itu versi non hitung. Artinya yang ada cara hitung-hitungnya cuma sedikit. Cuma ada mungkin 1, 2, 3 nomor saja. Itu kalian akan mendapatkan sebanyak 100 butir soal. Setiap skor nilainya 5, kalau salah 0. Jadi kalau benar itu skor kita 5 kali 100, 500 sempurna. Kalau salah 0, tidak ada skor apapun. Kemudian ada yang jumlah formatnya ada yang 80 soal. 80 soal itu dimana hitung-hitungannya banyak. Jadi mungkin ada sekitar berapa puluh hitungan ataupun numerik itu, jadi kalian akan mendapatkan soal 80 saja, tidak 100. Nah, untuk pembuatannya mungkin ada trik atau ada hal khusus di panitia untuk pembobotan. Kan tadi kalau yang 100 soal mah jumlah betul dikasih skor 5. Nah, kalau yang 80 soal saya kurang tahu persis berapa bobot per nomornya, mungkin beda-beda tergantung tingkat kesulitan soal tersebut ya. Yang jelas semuanya juga akan sama rata sesuai dengan porsi 80 soal, juga yang 100 ya 100 soal. Jadi tetap ada sisi keadilan di sana, tidak ada pilih kasih 100 soal mah 5 poin, yang ini mah berapa ya. Tetap semuanya profesional guys, sudah dirancang oleh para ahli-ahli di bidang pembuatan soal tentunya. Untuk soal pedagogik itu 30 soal seperti di awal tadi. Ternyata itu yang kemarin saya baca soal nomor 1 tuh muncul tentang kurikulum. Nah, kurikulum nih. Bagi teman-teman yang belum tes, simak baik-baik ini. Kurikulum muncul di nomor 1 sampai nomor 3 kalau nggak salah. Itu mulai dari apa itu pengertian kurikulum secara umum, kemudian peta konsep kurikulum, pendekatan kurikulum, fungsi kurikulum kalau nggak salah ya, fungsi kurikulum. Terus kurikulum itu konsepnya apa aja di dalamnya, kan ada psikomotorik, afektif, kognitif dan sebagainya. Itu di sana coba baca-baca lagi ya. Saya juga kemarin kaget juga, saya nggak ngafalin kurikulum, ternyata yang muncul adalah kurikulum. Jadi memang di luar dugaan ya, kurikulum itu muncul 3 nomor, lumayan tuh 3 nomor. Dari mulai kurikulum secara keseluruhan ya, dari struktur kurikulum, maksudnya dari mulai KTSP milik instansi pendidikan masing-masing seperti itu, dari mulai alokasi waktu dan sebagainya di sana ada. Dan itu juga penting untuk kalian pahami.
bagaimana cara menyusun kurikulum yang baik, kemudian isinya apa aja di sana harus paham kalian teman-teman. Isi dari kurikulum. Kan kebanyakan kita mungkin kurikulum hanya sebatas pengertian saja, tetapi di dalamnya pun harus dipahami betul. Mungkin bagi teman-teman yang menjabat wakase kurikulum sudah sedikit paham tentang hal ini, tapi ya bagi yang belum, cari-cari di Google atau di internet ya tentang materi tentang kurikulum, cari di sana insya Allah ada. Dan ini real fakta di lapangan guys, jadi bukan soal menduga-duga atau menerka-nerka, tapi ini asli dari saya pribadi. Kemudian tentang metode pembelajaran, di sini banyak, cuman dimasukkan ke dalam studi kasus kasus siswa di satu kelas, waktu ruangan kelas. Jadi ada beberapa kasus seperti itu, dan kita dituntut harus bagaimana nih nyari solusinya, menggunakan metode pembelajaran yang mana yang tepat sesuai dengan kasus yang muncul di soal. Ini kita harus memahami perbedaan dari masing-masing metode pembelajaran, dari mulai project learning dan sebagainya, itu harus harus paham lah itu. Kalian masih aja di Google cari metode pembelajaran, dan kalian juga harus memahami sampai ke dalam, sampai ke penanganan kasus siswa di dalam kelas. Kemudian strategi pembelajaran juga ada, kemudian penguasaan kelas melalui pendekatan-pendekatan. Kan ada macam-macam pendekatan, misalnya ya pendekatan saintifik dan sebagainya di sana banyak. Saya juga kurang begitu menguasai, jadi saya tidak menjelaskan secara detail apa itu yang pendekatannya. Yang jelas poin pokoknya adalah pendekatan-pendekatan dalam hal pembelajaran. Kemudian penguasaan kelas, banyaknya di sini dimunculkan dengan studi kasus, kasus tertentu diangkat ke dalam sebuah sedikit cerita, kemudian ada soal, kemudian di bawahnya ada pilihan ganda ABCDE yang menjadikan sebuah solusi yang nyata untuk menangani kasus tersebut. Jadi kita harus memposisikan sebagai guru itu dalam kelas itu mana yang akan kita ambil. Ya, jadi memang di sana lebih kepada pemahaman, tapi untungnya gini. Kalau SKD kemarin kan kita soalnya paragrafnya panjang-panjang. Untuk yang SKB kali ini yang kemarin saya kerjakan itu tidak begitu banyak paragraf yang panjang-panjang. Cuma yaitu ada beberapa soal yang memang sangat mengandung unsur keilmuan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Kita mungkin di lapangan kan kadang-kadang ngajar ya antara RPP dengan realita itu berbeda, tapi kalau di soal ini harus sama persis seperti apa bentuknya, pengertian teori ini itu harus sama di lapangan seperti ini. Jadi harus benar-benar profesional. Jadi dituntut sebagai guru yang benar-benar guru yang profesional di bidang keguruan. Jadi bagi teman-teman mungkin yang pernah ikut PPG atau PLPG yang sudah cerdik sertifikasi, itu pasti akan lebih mudah untuk mengisi soal pedagogik. Karena saya pun belum pernah PPG, belum pernah PLPG ataupun yang lainnya. Jadi memang agak sedikit kebingungan. Karena ya itu tadi, ketika di lapangan kita kan jarang menggunakan administrasi pembelajaran yang memang betul realita dengan fakta di lapangan. Tapi kali ini dituntut sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh kaidah-kaidah di dalam hal pedagogik. Jadi kita harus belajar tentang keguruan, tidak usah jauh-jauh ya, harus memahami apa itu yang disebut dengan pendekatan-pendekatan, kemudian apa teori-teori, kemudian metode-metode dengan studi kasus di lapangan. Jadi muncul nanti akan studi kasus di lapangan. Contoh misalnya gini, dalam satu kelas ada 30 siswa, 20 diantaranya memahami materi dan dengan hasil di atas KKM, 10 itu di bawah KKM. Kemudian langkah apa yang akan kita ambil selaku guru supaya pembelajaran tetap optimal dan siswa yang tidak paham bisa menjadi paham. Misalnya kan ada pilihan, ada remedial, ada pengayaan, kemudian ada ulangan khusus dan sebagainya. Di sana banyak. Nah, di sana kan kita bingung ya, hampir mirip-mirip jawabannya. Remedial ya bisa jadi kita lakukan pernah, pengayaan juga boleh. Kita juga memang ada beberapa teman-teman yang memang suka pengayaan ketika memang ada anak yang belum paham terkait materi yang diajarkan. Kemudian juga ada yang ulangan khusus untuk yang 10 orang tadi ada. Jadi memang dari option itu boleh dikatakan semuanya bisa dalam posisi yang benar bagi teman-teman masing-masing. Nah, ini kan yang benar-benar benar atau yang betul-betul benar itu kan yang mana saya juga nggak tahu tuh. Jadi kalian harus buka-buka soal-soal di internet
yang soal-soal PLPG atau soal-soal UKG, itu pasti sana jawabannya sangat pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau dari saya tidak bisa mengarahkan ke jawaban yang mana karena saya pun belum menguasai penuh untuk soal tersebut, tapi itu muncul kemarin ya. Kemudian ada sekitar satu lagi seperti soal, ada 100 siswa dalam suatu kelas, umpamanya ini ya, umpamanya. Kemudian 80% dari siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Maka langkah kita bagaimana? Di sana kan ada, apakah harus mengulang seluruhnya ataukah bagaimana? Itu juga kalian harus pahami, harus kuasai. Ya, itu di hal pedagogi. Ada sekitar 30 soalan seperti itu. Selalu dikaitkan dengan kasus dan harus dituntut dengan keilmuan terkait pedagogik yang memang dapat dipertanggungjawabkan keilmuannya, bukan hanya copy paste atau copy edit ya, sesuai dengan kenyataan di lapangan. Karena kita tahulah, kita akui banyak sekali daripada guru-guru yang ada di Indonesia menggunakan ADM yang di copy edit. Itu ya untuk soal di kompetensi pedagogik. Yang kedua, di keprofesionalan. Oh ya, tadi di awal tidak ada undang-undang yang muncul tentang Permendikbud, tentang apa, tidak ada sama sekali undang-undang yang muncul. Tidak ada kepancasilaan, tidak ada kewarganegaraan, tidak ada kenegaraan, tidak ada bela negara di atas dia pedagogik, itu tidak ada. Jadi murni semuanya terkait pedagogik, terkait teori-teori keilmuan untuk di bab pedagogik. Sangat kompleks dan dikaitkan dengan studi kasus. Ini ingat ya, studi kasus. Berarti pemahaman kita harus tinggi, harus bisa memposisikan menjadi tokoh yang ada dalam soal. Itu ya. Jadi buat teman-teman yang suka ngajar dengan profesional pasti tidak akan sulit lah. Tapi bagi teman-teman atau seperti kebanyakan orang yang ya tadi cuman copy edit, ya memang agak sedikit sulit memilih karena jawabannya hampir benar semua. Hampir nyaris benar semua, mirip-mirip. Kemudian yang profesional terkait bidang masing-masing. Kemarin ya saya kan PAI basicnya, jadi kemarin tuh materinya tentang PAI. Tapi ingat ya, meskipun profesional di sini ternyata tidak serta-merta langsung kepada materi-materi yang kita ajarkan di bangku SMA, SMP, SD. Tidak, tetap di sana muncul studi kasus lagi. Jadi memang kebanyakan muncul studi kasus, kemudian dikaitkan dengan keprofesional kita masing-masing. Jadi banyak sekali hal-hal yang disangkut pautkan dengan kenyataan siswa di lapangan, kemudian guru, kemudian sebagainya. Bahkan ada gini soal, suatu kelas ada masalah, anak-anaknya ada beberapa anak yang tidak memahami pembelajaran, sehingga guru dituntut untuk titik-titik, maksudnya harus digojlok di bab aspek mana, apakah aspek gurunya ataupun gaya belajarnya, ataupun penguasaan kelas, ataupun teknik belajar, ataupun yang mana. Itu kan sangat membingungkan guys. Dibilang gurunya yang kurang profesional dan harus yang diperbaiki dulu aspek gurunya juga bisa, ataupun mungkin penguasaan kelas juga bisa, ataukah mungkin metode pembelajaran ataupun gaya belajar juga bisa. Ini yang mana, kan bingung tak? Kamu atau kalian cari di laman Google, di Google ya, atau materi-materi yang memang ada sangkut paut dengan pedagogi yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya guys. Jadi kajian ilmiah kalian membacanya. Kemudian untuk soal keprofesional itu ada 70 soal sisanya. Nah itu semuanya terkait materi-materi sesuai bidang masing-masing. Untuk yang kemarin khusus ya, yang guru itu semuanya terkait dengan tadi, meskipun profesional itu mirip-mirip seperti soal yang pedagogi yang atas, ada banyak studi kasus. Ya memang ada beberapa yang memang murni pure tentang materi-materi terkait mapel kita masing-masing, cuman nggak banyak, maksudnya nggak banyak, hanya sedikit. Kebanyakan ya disangkut pautkan dengan cerita di lapangan, cerita kasus di lapangan. Contoh gini, pembuatan kisi-kisi soal ada, kemudian instrumen pembuatan kisi-kisi soal juga ada di sana, seperti apa yang baik, kemudian tujuan pembelajaran, indikator, kemudian KDKI itu harus nyambung seperti apa, dan harus ada kasusnya.
misalkan ketercapaian KD seperti apa yang baik, kemudian alokasi waktu, kemudian kegiatan pembelajaran. Tapi di atasnya tuh ada sebuah cerita dulu, nggak langsung soal ya. Jadi contoh gini, kisi-kisi soal KD, sumbernya KD titik anu dan sebagainya, kemudian ada sedikit narasi, kemudian ada di bawah itu ada semacam kesimpulan ya, kemudian di bawahnya baru soal. Kalian pilih itu yang mana jawaban. Itu pun sedikit membingungkan, tapi kuncinya kalian harus bisa memahami soal dulu. Kalau bisa, sebelum kalian membacakan paragraf yang agak sedikit lumayan panjang, kalian baca dulu soalnya. Jadi soal itu maunya seperti apa sih? Dari soalnya, setelah dibaca, udah ada gambaran. Kalau memang dari soal kalian sudah agak sedikit paham atau maksud ke dalam soal tersebut, kalian baru baca teks di atasnya. Tapi kalau kalian sudah tidak paham ketika membacakan soal, ya sudah dilewat saja, karena bagaimanapun itu akan menghambat proses pengerjaan soal tersebut ya. Jadi kalau membaca soal sudah nggak paham, ya udah lewat aja, lewat ya. Itu supaya mengefektifkan waktu kalian membaca. Juga usahakan membacanya hanya sekitar maksimal 2 kali pembacaan soal sudah maksud, jangan sampai berkali-kali. Jadi jangan tergesa-gesa dan juga jangan lambat banget. Jadi harus membaca efektif dan masih cepat juga di sini diperlukan. Tapi jangan cepat-cepat banget karena memang harus eh, efektif, intinya efektif, cepat tapi langsung nyampe ke dalam otak dan kita maksud ke dalam tujuan dari soal tersebut. Kemudian tidak ada hitung-hitungan, tidak ada KKM apa rata-rata kos dan sebagainya, tidak ada pengolahan nilai, tidak ada, cuma ada teorinya saja. Teori pengolahan nilai yang baik seperti apa. Contoh gini, ketika anak-anak sedang ujian, tugas guru yang seharusnya itu seperti apa? Apakah menyiapkan bangku, menyiapkan naskah soal, menulis berita acara, ataukah bagaimana, itu ada di sana. Jadi bagi teman-teman yang sudah menjadi pengawas soal UN ya, pengawas UNBK atau pengawas UN, USBN, itu pasti sudah di briefing oleh pihak Korwil masing-masing atau UPTD masing-masing bagaimana menjadi seorang pengawas yang baik, itu sudah ada di sana. Jadi memang untuk SKB ini bagi guru-guru yang sering keluar sekolah, keluar instansi terkait apa seminar ataupun ada acara-acara tentang kependidikan secara khusus, itu sangat bermanfaat sekali ilmunya guys ya. Kemudian dari 70 soal itu banyak sekali soal-soal yang mengandung materi yang agak mendalam ya, materi agak mendalam terkait ya tadi ke profesional kita masing-masing, tapi selalu dimasukkan ke dalam cerita tentang kelas, tentang masalah di kelas, tentang masalah di proses pembelajaran, penghambat, kemudian juga dicarikan solusinya seperti itu. Jadi memang hampir mirip pada pedagogi. Jadi di sini juga selalu dikaitkan dengan studi kasus, studi kasus lagi seperti itu. Dari 70 soal itu kalian harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, jangan keasikan mengerjakan suatu soal kalau memang dirasa itu cukup pusing, lewat. Juga perhatikan ya, waktu timer di pojok kanan atas, sudah berapa menit nih kalian mengerjakan, sisanya berapa menit lagi. Jangan sampai keasikan nanti kalian panik melihat waktu sudah sekitar 30 menit lagi, ternyata yang merah yang belum kamu kerjakan di sebelah kiri layar tuh masih banyak. Itu malah akan membuat kacau pikiran, kemudian mental akan terganggu dan apa namanya totalitas mengerjakan soal akan sedikit terhambat atau terganggu guys. Jadi harus bisa dengan baik memanfaatkan waktu juga, tapi jangan melihat waktu terus, timer terus ya, sekali saja sekitar 10 soal selesai lihat lagi lirik waktu, lanjut lagi seperti itu ya. Tidak usah terlalu lama melihat timernya, tapi sesekali tek tek gitu aja ya. Itu, dan kalian harus yakin kepada kemampuan masing-masing, harus tenang pembawaannya. Di awal tadi menggunakan doa-doa tertentu, mungkin bagi amal-amalan masing-masing berbeda-beda, silahkan saja, sah-sah saja. Sekali lagi, semuanya harus mengandung atau kalian harus mempelajari unsur-unsur keilmuan tentang keguruan,
tentang keprofesionalan guru masing-masing sesuai bidang masing-masing, dan harus bisa memahami studi kasus di lapangan terkait solusi-solusi tentang permasalahan yang ada. Untuk sistem kopi di sini kemarin saya tidak muncul ya sama sekali. Dairing, luring itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Nggak ada metode mana untuk COVID, tidak ada sama sekali ya. Jadi tidak ada muncul pemilihan metode untuk zona ataupun untuk wabah COVID ini, jadi pandemi tidak ada kemarin ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk bocoran dari saya kemarin. Semoga ada manfaatnya. Sekali lagi harus bisa membaca lebih banyak tentang keilmuan khusus di bab pedagogik. Sekian, semoga bermanfaat, dan bagi teman-teman yang belum tes atau yang mau tes, semoga saya doakan menjadi ASN tahun ini dan dapat menjawab semuanya dengan tenang, dengan benar, dan mendapatkan nilai yang semaksimal mungkin, sesempurna mungkin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.